Pertolongan kita ialah di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, Allah pencipta langit, bumi, laut beserta segala isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah yang kami sembah dan Allah yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami ucap syukur terima kasih Tuhan. Pagi yang indah Engkau berikan bagi kami sekalian. Sehingga pada saat ini kami masih dapat mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh beribadah untuk mencari hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kuasa-Mu tetap tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami percaya hari-hari ini sekalipun kami masih mengalami di dalam virus-virus corona Tuhan, tetapi kami percaya kuasa-Mu lebih dahsyat Tuhan. Engkau menghancurkan segala sakit penyakit apapun Tuhan, sehingga kami dapat diberikan kekuatan yang baru daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau telah pimpin kami sehingga kami ada di dalam bait-Mu untuk kami mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai kami semua Tuhan yang melayani Engkau Tuhan, semuanya dengan urapan kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai kami dari awal hingga akhirnya. Hamba serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kudus.
satu-satunya Tuhan kami, menjadi perisai dan pelindung kami. Kami datang kepadamu Tuhan, karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu, Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Yes. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bang, Kau selalu ada dalam setiap keadaan kami Tuhan. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit
hidupnya. Roh Kudus memenuhi setiap kami Tuhan. Roh Kudus memenuhi hati kami. Yes, yes, haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Yes, Lord. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Agar Roh Kudus menuntun di dalam firman-Nya dari awal hingga akhirnya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Kesempatan yang indah Engkau berikan bagi kami. Untuk kami mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Dan firman-Mu Tuhan adalah suluh dan jalan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau mau pimpin dari awal hingga akhirnya. Dan kami percaya firman-Mu yang merupakan rema bagi kami akan bertumbuh dalam hidup kami sekalian. Kami serahkan dari awal hingga akhir ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kelanjutan kita dari beberapa minggu lalu dalam pencurahan Roh Kudus. Di mana Roh Kudus itu perlu ada di dalam hidup kita sekalian. Di mana pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan di dalam roh dan pikiranmu harus diperbaharui. Betapa pentingnya kalau pikiran kita dan roh itu ada di dalam kehidupan kita ini harus diperbarui. Seringkali kita tidak menyangka dan tidak sadar apa yang ada dalam kita ini seringkali membawa kita di dalam celaka, dalam kebinasaan, di dalam penyakit dan lain sebagainya. Tapi kalau kita memiliki roh dan pikiran yang diperbarui, maka saya percaya bahwa kita akan selalu berjalan ada di dalam tuntunan Roh Kudus di dalam hidup kita sekalian. Kita akan baca dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-22 sampai 24. Saya akan bacakan ayat yang ke-22, dikatakan demikian. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa yang sebetulnya Tuhan inginkan adalah kita membuang segala dosa-dosa kita dan berhala dalam hidup kita ini. Sebelum kita bisa merasakan bahwa kita untuk membuang dosa kita dan berhala dalam hidup kita ini, kita minta kepada Tuhan agar Tuhan mencurahkan kuasanya itu di dalam kita sekalian. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan,
ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Amin. Kata-kata ini sungguh meyakinkan kita. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, agar mujizat Tuhan terjadi sekarang ini. Kalau kita membaca di dalam atau kita menyanyikan pujian ini dengan satu keyakinan, maka kita akan benar-benar merasakan kuasa Tuhan itu sudah kita alami dalam diri kita. Amin. Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-25 berkata, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mengaburkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanpa sadar ataupun tidak, kadang-kadang berbuat dosa dan bertingkah laku atau berbicara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seringkali ini bisa terjadi di dalam lidah bibir kita yang menyatakan demikian. Saudara-saudara, menyimpan barang-barang yang menjadi andalan untuk keselamatan atau pergi ke tempat yang dilarang oleh Tuhan. Ini seringkali terjadi dalam kita hidup manusia. Dan saudara-saudara, hal itu sama dengan menyimpan berhala-berhala dalam hidup kita. Lebih-lebih mempercayai hal-hal yang seperti itu daripada kepada Tuhan. Akibatnya Tuhan merasa sakit hati karena kita sudah menajiskan namanya dalam kehidupan kita. Amin. Tentu kita tahu apa yang dikatakan Kristen tomat. Banyak orang bertanya-tanya, apa sih kalau buah tomat itu kita tahu. Tapi kalau dikatakan Kristen tomat ini mempunyai arti yang luas dan arti yang besar dan arti yang panjang yang harus kita pahami apa yang dikatakan. Kristen tomat itu kalau minggu itu bertobat, ya. Senin sampai Sabtu kembali lagi jadi kumat, ya. Yehezkiel pasal 36 ayat 21, apa yang dikatakan dalam ayat ini? Ayat ini berkata, Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah-tengah bangsa, di mana mereka datang. Tetapi Tuhan sangat mengasihi kita karena kita adalah umat pilihannya, sehingga Tuhan akan menguduskan, mencurahkan air jernih dan mentahirkan kita, akan memberikan kepada kita ini hati yang baru, roh yang baru dalam batin kita, menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras, memberikan kepada kita ini hati yang taat. Roh Tuhan akan Tuhan berikan diam di dalam batin kita, hidup menurut segala ketetapannya, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturannya dan melakukannya. Ayat 26 sampai 27 demikian. Karena itu tugas kita adalah memelihara apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita sekalian. Sehingga dalam kehidupan kita ini betul-betul menjadi baru dan diperbarui. Dan jangan seperti apa yang dikatakan dengan pepatah mengatakan demikian. Habis manis sepah dibuang. Ini pepatah yang mempunyai arti yang besar. Dan banyak orang seringkali melakukan di dalam hal ini. Efesus 5 ayat 23 sampai 33 saudara bisa membaca di dalam ayat ini.
dan membaca di dalam ayat-ayat ini agar kita memahami apa artinya sebenarnya bagi kita semua ini. Di dalam tema kita pagi hari ini yaitu roh dan pikiranmu harus diperbaharui. Kalau kata-kata di dalam tema ini roh dan pikiranmu harus diperbaharui, yang berarti betapa pentingnya bagi kita selama kita ikut Tuhan. Ada roh dan pikiran kita yang kurang baik dan ini yang harus diperbarui dalam kita. Dan itulah sebabnya bagi kita semua harus memahami dalam hidup kita ini. Kalau roh Tuhan yang Tuhan berikan diam di dalam batin kita, menurut segala ketetapannya ini, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan yang melakukannya. Karena kita tahu tugas kita ini adalah memelihara apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita ini. Sehingga kita menjadi baru dan diperbarui. Tidak seperti apa pepatah itu katakan, habis manis sepah dibuang. Tentu kita mengingat akan suatu cerita. Kita masih ingat yang suka nonton sinetron dengan judul itu Wulan, namanya Wulan. Ya, kalau dulu kalau zaman sinetron tuh, biarpun kebaktian bagaimana, mau cepat-cepat pulang. Wah, jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan nanti repot tebak-tebaknya itu. Tapi kalau kita dengar firman Tuhan ini, rasanya lama amat gitu. Ya, tapi biarlah kita mengerti apa maksud daripada yang kita tahu tentang dalam cerita ini, dalam cerita sinetron ini. Walaupun saya tidak mengikuti setiap hari dalam ceritanya dulu itu ya. Hanya sewaktu ada waktu kita lihat gitu. Tapi itu dapat dijadikan bahan renungan, saudara. Alokasi Wulan dan Budi ini berpacaran. Maaf kalau ada yang nama Budi yang kebetulan namanya sama ya, seperti ini. Mereka berpacaran dari SMU, sekolah bersama-sama, dan hubungan mereka sangat-sangat intim. Ya. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Saking intimnya, akhirnya Wulan berbadan dua. Bukan badannya itu dua, kita lihat secara utuh, bukan. Dia hamil, saudara. Tapi ternyata Budi ini seorang yang benar-benar sepertinya hanya untuk mencoba atau sampai di mana kesungguhan Wulan itu pada dia. Sebetulnya Budi ini sudah mempunyai pacar juga satu lagi. Satu aja udah repot, apalagi dua, ada berapa lagi. Nah, inilah yang seringkali dilakukan oleh manusia. Dan saudara-saudara, Budi juga mempunyai pacar wanita lain yang lebih kaya. Jadi dia tidak perlu untuk mengeluarkan biaya di dalam dia berpacaran. Yang akhirnya Budi akhirnya menikah dengan wanita itu. Dan akhirnya Wulan sebelum ditinggalkan itu dia katakan kepada Wulan ini untuk menggugurkan kandungannya. Ternyata Wulan seorang yang sangat sabar dan tegar. Walaupun telah diinjak harga dirinya itu. Dan ibaratnya habis manis sepah dibuang. Dan itulah pepatah yang mempunyai arti yang luas di dalam kehidupan manusia. Bukan hanya di dalam pekerjaan. Tetapi dalam bercinta ini mempunyai arti yang besar. Wulan tidak menuntut untuk dinikahi. Dan dia dapat menerima kenyataan dengan lapang dada. Walaupun pahit yang dia harus rasakan. Seringkali pada waktu ada masalah yang sama ini. Ada orang yang berkata, saya bertanggung jawab kok. Mudah untuk mengucapkannya. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Saya rasa tanggung jawab bukanlah untuk menutupi rasa bersalah. Tanggung jawab salah satunya bagaimana agar masalah ini tidak muncul dalam hidup kita. Yesus bertanggung jawab atas dunia. Tidak hidup dalam dosa.
dengan cara Yesus mati terlebih dahulu, bukan mati saat Yesus sudah tua. Seharusnya juga para suami meneladani Yesus agar menyerahkan hidupnya bagi istri dan anak-anaknya. Suami harus mati dalam Kristus agar kematian Kristus nyata dalam rumah tangga saudara. Bukan saat keluarga membutuhkan baru suami mau mati dalam Kristus. Ini banyak terjadi. Tapi saya kira tempat kita ini tidak terjadi demikian. Memang saat-saat ini banyak godaan pada pria. Ya, apalagi zaman sekarang ya. Teknologi yang cukup tinggi. Dengan kita memiliki HP yang mempunyai, boleh katakan lebih daripada istri. Sayangnya HP-nya dibawa kemanapun. Ya. Dan di sini kita lihat godaan itu mudah sekali terjadi. Suatu ketika saudara, seorang pria ini dapat SMS, dia katakan mau berkenalan. Baru lulus kuliah, tapi masih jomblo, dikatakan demikian. Penampilan menarik, belum juga dilihat. Ya, penampilan menarik, tidak diragukan lagi. Siapa tahu bisa menjadi jodoh kita. Diucapkan demikian. Ada lagi yang tolong invite untuk berkenalan. Karena nggak ngerti dan ingin tahu, di-invite itu apa sih? Kadang-kadang kita nggak ngerti. Kadang-kadang saya nggak ngerti ada kata-kata yang istimewa ini dari istilah di dalam HP segala. Tanya sama cucu lebih ngerti daripada kita yang sudah dewasa, yang sudah lanjut usia. Dan kemudian apa yang dikatakannya? Tolong di-invite, nomor PIN ini diberikan kepada dia. Kemudian bukan hanya mudah begitu aja, tapi ada syarat-syaratnya. Dia katakan apa? Minta dikirimkan pulsa dengan imbalan-imbalan sesuai dengan pulsa yang dikirimkan. 50.000, 100.000, 150.000, 200.000 akan dikirimkan foto-foto bugil dari dirinya. Bisa kirimkan video, bisa menikmati tubuhnya dan bergabung dengan grup seks. Inilah apa yang dikatakan melalui dari invite itu. Ini juga yang perlu diperhatikan bagi anak-anak kita atau adik-adik kita, di mana sekarang merajalela jerat-jerat dosa iblis untuk menjerat kita ini. Tapi kalau kita ingat apa yang Tuhan katakan bagi kita, janjimu seperti fajar pagi hari, maka itu akan menguatkan dalam diri kita sekalian. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku,
cintamu memuaskanku, kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita tahu betapa dalam kasih-Nya. Apa yang seperti dikatakan pujian ini, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Kalau terlambat bersinar ya nggak ada yang jemur panas pagi hari dah. Justru sekarang ini COVID ini banyak orang yang harus berjemur pagi. Tapi kalau dia terlambat bersinar, ya nggak ada yang berjemur pagi. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita kembali pada roh dan pikiran kita. Yesus tidak bersikap habis manis sepah dibuang, tetapi Yesus memberikan seluruh hidupnya yang manis agar kita tidak dibuang ke neraka kekal. Ini janji Tuhan yang benar-benar terjadi kalau kita yakin dengan sepenuh hati kita. Para suami menyerahkan hidupnya agar dibentuk Tuhan, yang akhirnya mengakibatkan kehidupan keluarganya dijajah Tuhan. Sebagai kepala keluarga sepenuhnya, suami harus membawa semua keluarganya dekat kepada Tuhan, agar kita bisa mengalami secara pribadi, bahkan keluarga kita ini manisnya berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekalipun hari-hari ini, saat-saat ini sekarang kita melihat COVID-19 terus merajalela, tapi kita tahu ada saatnya Tuhan akan berikan bagi kita. Itu akan terjadi suatu kenyataan yang benar-benar kita alami untuk kita memuliakan Tuhan. Karena janjinya itu seperti fajar pagi hari, yang dia akan bersinar persis pada waktunya. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita rasakan di dalam kehidupan kita ini? Kalau dikatakan roh dan pikiran harus diperbaharui. Kalau dikatakan di dalam tema kita ini demikian, yang berarti agar roh dan pikiran kita diperbarui, tidak lagi dengan pikiran di dalam manusia lama kita. Mungkin sebelum kita merasakan ini, kita merasakan dalam hidup kita ini banyak masalah terjadi dalam diri kita. Banyak persoalan tidak bisa untuk kita nyahkan dari pikiran kita. Tetapi apabila Roh Kudus itu telah tercurah dalam diri kita, maka kita akan merasakan Tuhan menyertai bahwa kita, menuntun kita ini dalam kebenarannya, agar kita diperbarui di dalam hidup kita ini dengan roh yang baru diberikan bagi kita, di mana Tuhan akan tetap selalu menuntun dalam kehidupan kita, khususnya para suami sebagai kepala keluarga sepenuhnya, membawa kita semua ini dekat kepada Tuhan. Betapa indahnya kalau kita dekat dengan Tuhan, seolah-olah kita tidak merasakan bahwa ada persoalan yang tidak terselesaikan atau tidak dapat kita lewatkan. Tetapi apabila kita dekat dengan Tuhan, dengan kita memiliki roh dan pikiran yang baru, maka semua persoalan apapun akan disingkirkan dari kita, dan kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Biarlah pagi hari ini roh dan pikiran kita perlu kita untuk perbaruinya. Dengan firman Tuhan telah kita dengar ini, biarlah kita ambil kesimpulan bagi kita. Kita perlu ada di dalam tuntunan Tuhan. Dijauhkan pada segala perkara apapun yang mencoba untuk menjerumuskan kita dalam dosa.
Karena apabila kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan merasakan penutupan segala sesuatu yang ingin berbuat jahat pada kita tidak akan terjadi. Kita lihat saja sekarang, orang-orang bukan hanya pakai masker, tapi tutup muka juga dipakai untuk mencegah segala virus itu tidak sampai menembus kepada kita. Itu pencegahan bagi kita. Tapi bagi kita saat ini, kita perlu Roh Kudus sebagai pencegahan di dalam hidup kita. Mengiring Tuhan sampai dia datang kembali di atas awan-awan permai. Menjemput kita untuk dibawa ke dalam surga yang permain bersama dengan dia. Biar pagi hari ini firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan saya percaya bahwa pagi hari ini kita diberikan kekuatan yang baru. Dengan roh dan pikiran yang diperbarui, sehingga kita ada dalam tuntunan Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan pada saat ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan bagi kami Tuhan untuk mendengarkan akan firman-Mu. Kami percaya kekuatan kami ini hanya di dalam Engkau Tuhan. Godaan, gangguan seringkali menghantui kami. Tetapi Tuhan Yesus melalui firman-Mu pagi hari ini, kami bersyukur Tuhan, Engkaulah Tuhan sebagai tameng bagi kami. Sehingga kami ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Karena kami tahu roh dan pikiran kami ini perbarui ini Tuhan, memiliki kekuatan yang luar biasa. Sehingga kami tidak akan sampai jatuh dalam dosa. Saat-saat ini kuasa iblis terus merajalela untuk menangkap kita Tuhan. Tetapi pagi hari ini firman-Mu menguatkan kami Tuhan. Sehingga kami ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh taruh dalam hati kami. Sehingga Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengar ini Tuhan. Menjadi berkat sukacita bagi kami. Hamba serahkan juga Tuhan bagi saudara-saudara kami Tuhan yang tengah ada dalam keadaan sakit. Khususnya di dalam virus corona ini Tuhan. Saat ini kami bersatu hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan, kami patahkan, kami usir keluar. Segala sakit penyakit virus corona ini jauh daripada kami. Karena kami tahu Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Sehingga kami dikuatkan dan dipulihkan dari segala sakit penyakit apapun dalam diri kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom, kembali lagi bersama kami di Gebis News. Kami akan menyampaikan pengumuman sepekan ke depan. Pada hari Selasa, ibadah wanita tabita. Pada hari Rabu, ibadah lansia dan ibadah doa malam diliburkan. Di hari Sabtu, ibadah youth. Di hari Minggu, ibadah sekolah minggu Growing Kids. Ibadah Jesse diliburkan. Selamat ulang tahun bagi para jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan mingguan, persepuluhan, persembahan diakonia, dan lain-lain, dapat memberikan melalui rekening berikut. Sekian pengumuman di minggu ini, saya dan tim melaporkan dari Studio 13. Tetap semangat, selalu menjadi berkat, dan Tuhan Yesus memberkati.
saudara-saudara, kita masuk di dalam doa syafaat. Sebelum kita tinggalkan tempat ini, mari kita bersatu hati. Kita masuk dalam doa syafaat ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, kami bawa dalam doa syafaat kami kepada Engkau Tuhan. Banyak hal terjadi Tuhan di muka bumi pada saat ini. Banyak terjadi Tuhan perkara-perkara yang mungkin tidak berkenan di hati-Mu. Tapi kami tahu Tuhan, keadaan dunia pada saat ini, kami sudah lihat Tuhan akan tanda-tanda kedatangan-Mu Tuhan. Dan Tuhan ini semua menyertai di dalam kehidupan kami sekalian. Agar kami yakin dan percaya dalam hidup kami ini untuk selalu berserta dengan Engkau Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan kami berdoa untuk keadaan dunia pada saat ini Tuhan. Yang penuh dengan masalah-masalah yang terjadi. Dan Tuhan Yesus Engkau berikan kedamaian, ketentraman di dalam muka bumi ini Tuhan. Dijauhkan segala perkara-perkara yang tidak berkenan di hati-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Khususnya untuk negeri kami Indonesia ini Tuhan. Yang masih terjadi Tuhan di dalam sakit penyakit COVID-19 ini Tuhan. Sehingga banyak korban masih terjadi Tuhan. Dan Tuhan Yesus kadang-kala ada yang bertanya Tuhan, kapan ini akan berakhir? Kami tidak tahu apakah kapan akan berakhir Tuhan. Yang penting bagi kami Tuhan, kami menyerahkan semua di dalam tangan-Mu. Dan kami hanya berharap kepada Engkau Tuhan. Engkau mendengar selalu seruan doa kami semua Tuhan. Yang tidak pernah habis-habisnya saat-saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberikan kesadaran bagi kami semua Tuhan. Yang belum percaya kepada Engkau Tuhan. Agar mereka menyerahkan hidup mereka kepada Engkau Tuhan. Agar mereka percaya Tuhan. Apabila kami menyerahkan seluruhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Engkau yang bertindak. Sebagaimana firman-Mu telah menyatakan bagi kami Tuhan. Dan kami percaya ini Tuhan, Engkau lakukan untuk kami. Dan terima kasih Bapak, terima kasih. Apapun yang terjadi Tuhan, di dalam negeri kami ini Tuhan. Kami mengharapkan Tuhan, pertolongan-Mu selalu Tuhan. Kami tahu Tuhan, hanya Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberikan pertolongan bagi kami yang kami butuhkan dalam hidup kami ini Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, berapa banyak Tuhan saudara-saudara kami yang terkena PHK, di mana mereka tidak memiliki pekerjaan lagi Tuhan, dengan keadaan kesulitan pada saat ini Tuhan, di tempat mereka bekerja. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau tidak akan membiarkan bagi kami orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau senantiasa membuka jalan bagi kami Tuhan. Engkau selalu menuntun dalam hidup kami untuk kami lebih dekat kepada Engkau. Dan Tuhan Yesus, Engkau pasti membuka jalan bagi kami. Tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Engkau Tuhan. Apabila kami percaya dengan yakin Tuhan. Tuhan Yesus, jutaan orang, bahkan puluhan juta orang yang alami Tuhan. Kau dihitungkan di seluruh dunia Tuhan. Entah berapa miliar, mungkin triliun Tuhan. Tapi Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Engkau penuh dengan kemurahan-Mu Tuhan. Bagi setiap orang yang menyerahkan hidupnya kepada Engkau. Dan Engkau Tuhan akan memberikan jawaban bagi kami. Biar doa kami ini Tuhan, Engkau mendengarnya Tuhan. Beri kekuatan yang baru bagi kami Tuhan. Sebagaimana kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Roh dan pikiran kami yang diperbarui Tuhan. Dan kami akan menuruti langkah hidup kami ini bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mendengar seruan kami ini Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh doa kami ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Apabila kami tinggalkan tempat ini, tuntunan-Mu dan perlindungan-Mu selalu akan menyertai kami Tuhan. Tibakan di rumah kami Tuhan,
dengan tidak kurang satu apapun juga. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sekarang kita angkat kedua tangan kita untuk kita menerima curahan berkat daripada Allah Bapa di surga. Arahkanlah pikiran dan hatimu, sidang jemaat yang kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera di dalam pemeliharaan Allah Bapa. Dan terimalah berkat limpah rahmat anugerah daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua di atas awan-awan permai. Semua yang percaya berkata, amin.